Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tia Arterina Buginting, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep statistik diferensial, di mana seperti kita hari ini kita membahas mengenai uji t-test independen dan juga uji Min-Whitney dan juga uji chi-square. Dan pertama-tama kita harus masuk ke subtopik kita pertama, yaitu uji t-test independen. Independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan ataupun tidak saling berkaitan. Di mana tidak saling berpasangan dapat diartikan juga bahwa penelitian itu dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian uji ini adalah distribusi data itu harus berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan itu memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi tujuannya adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Pada pengujian hipotesis uji dua sampel bebas memerlukan beberapa pemenuhan asumsi di antaranya data itu harus berdistribusi normal dan data harus memiliki varians yang homogen. Dan tentunya untuk prosedur pengujian uji t-test bebas ataupun independen ini adalah yang pertama, kita harus merumuskan formula hipotesis dengan H0 itu menunjukkan tidak ada perbedaan dan H1 adalah menunjukkan adanya perbedaan antara perlakuan pertama dengan perlakuan kedua ataupun dengan secara air itu H0 di H0-nya itu H1 sama dengan mu1 sama dengan mu2, H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk menentukan nilai statistik uji itu kita masukkan ke rumus T hitung, yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi dengan S akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2, dengan S-nya itu adalah akar dari N1 kurang 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah dengan N2 kurang 1 dikali dengan S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurang 2 dengan keterangan X dan X2 itu adalah rata-rata, S adalah simpangan baku, dan N1 dan N adalah sumber data, S1 kuadrat dan S2 kuadrat itu adalah varians. Yang ketiga, kita menentukan tingkat signifikansi ataupun T-tabelnya, di mana untuk mencari T-tabel itu adalah T sama dengan alpha N1 ditambah N2 dikurang 2 dengan alpha itu 1% biasanya ataupun 5%, dan DK itu untuk derajat kebebasan, dan DK itu rumusnya adalah N1 tambah N2 kurang 2. Selanjutnya setelah kita menentukan T-tabelnya, kita menentukan kriteria pengujian di mana handle-nya ditolak jika T hitung itu lebih besar sama dengan T-tabel, handle-nya diterima jika T hitung itu lebih kecil dari T-tabel. Kemudian setelah itu kita berikan kesimpulan. Selanjutnya uji Min-Whitney. Uji Min-Whitney ini adalah lebih dikenal dengan sebutan UTS, di mana uji ini dikembangkan oleh Henry Butterman dan Donald Ransom Whitney pada tahun 1947. Uji Min-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila asumsi normalitas yang diperlukan bagi uji T independen itu tidak terpenuhi. Uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon khusus untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Min-Whitney untuk dua sampel yang bebas ataupun independen. Syarat-syarat untuk uji Min-Whitney, data itu berskala ordinal interval atau rasio, terdiri dari dua kelompok independen ataupun saling bebas, dan data kelompok 1 dan 2 tidak harus sama banyaknya, dan data itu tidak harus berdistribusi normal sehingga tidak perlu uji normalitas. Selanjutnya prosedur pengujian uji Min-Whitney. Yang pertama kita buat juga formula hipotesis H0 H1 dan menentukan nilai uji statistik. Kalau sampelnya itu lebih kecil sama dengan 20, kita menggunakan rumus U1 sama dengan N1 N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang N1. Untuk U2 yaitu N1 N2 tambah N2 kali N2 tambah 1 per 2 dikurang R2. Untuk keterangannya, U1 jumlah peringkat 1, N1 jumlah sampel 1, R1 jumlah ranking sampel 1, U2 jumlah peringkat 2, dan N2 jumlah sampel 2, dan R2 adalah
jumlah ranking sipil kedua, dan yang selanjutnya untuk n yang lebih besar dari 20 kita menggunakan rumus Z sama dengan UU kurang mu U per sigma U, di mana mu U adalah rumusnya N1 N2 per 2 dan sigma U adalah akar N1 N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Dan yang ketiga kita menentukan T-tabel. Untuk N lebih kecil 20 kita menentukan alfa dan juga menentukan nilai U tabel Newman Whitney. Selanjutnya untuk N lebih besar dari 20 kita menentukan nilai T-tabel itu ataupun kurva normal baku. Setelah itu kita menentukan kriteria pengujian hipotesisnya. Jika sampel lebih kecil dari 20 maka jika nilai U menghitungnya lebih besar daripada U tabel maka hamilnya diterima. Untuk jika nilai Human Whitney hitungnya lebih kecil dari atau sama dengan T tabel maka hal ditolak. Untuk sampel lebih besar sebagai berikut. Setelah itu kita memberikan kesimpulan. Maka untuk menentukan kriteria pengujian hipotesis ini kita lihat sampel kita lebih kecil dari 20 ataupun lebih besar 20. Kita lihat nanti. Selanjutnya uji chi-square. Uji chi-square ini merupakan turunan dari kurva normal, di mana chi-square ditemukan oleh Helmert pada tahun 1875, tetapi baru tahun 1900 itu menemukan kembali apa yang ditemukan oleh Helmert, yaitu suatu distribusi yang terdiri dari jumlah kuadrat distribusi normal. Pada chi-square ini tidak hanya menguji ada tidaknya perbedaan 3 atau lebih proporsi populasi, namun juga sekaligus menguji ada tidaknya pengaruh antara dua variabel data yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan karakteristik. Misalnya, pendapat pasien terhadap pelayanan rumah sakit meliputi sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik, ataupun kepuasan pasien itu sangat puas, puas, tidak puas, dan cukup puas ataupun tidak puas. Secara matematis, untuk mencari rumus chi-square ini adalah x kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Untuk menentukan frekuensi yang diharapkan itu rumusnya FE sama dengan sigma baris dikali sigma kolom per total, di mana FO itu frekuensi of observed, yaitu frekuensi hasil observasi, dengan FE itu frekuensi of expect, di mana frekuensi yang diharapkan. Berdasarkan data karakteristik data pembahasan chi-square, uji K itu proporsinya lebih besar 2 uji T-tabel R kali K, uji pengaruh independensi. Maka secara garis besar tujuan chi-square ini ada dua, yaitu untuk menguji apakah ada hubungan antar baris dengan kolom pada tabel munisi, dan juga jika suatu sampel dapat dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang ditetapkan. Kita masuk ke soal kasus yang pertama, yaitu seorang peneliti menggunakan uji Whitney untuk membandingkan tingkat kepuasan pasien pada dua klinik berbeda dengan N15, N25, dan R1 adalah 32. Maka nilai statistik U-nya adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya itu adalah C, karena kita masukkan ke dalam rumus Whitney, yaitu U sama dengan N1 N2 ditambah N1 dikali N1 tambah S1 per 2 dikurang S1. Maka kita substitusi ke dalam rumus, hasilnya 8, maka jawabannya adalah 8 nilai U statistiknya. Yang kedua adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lama waktu pelayanan pasien antara klinik A dan B menggunakan titik dependen dengan X1 X bar 1 15, X bar 2 12, S1 kuadrat 4, S2 kuadrat 5, dan N1 adalah 8 dan N2 juga 8. Maka kita suruh menghitung kehitungnya. Maka jawabannya adalah C, karena setelah melewati berbagai perhitungan untuk uji titik independen ini, maka kita masukkan ke rumus semua yang diketahui, X barnya berapa, X2 barnya, dan juga
S1 kuadrat dan S2 kuadrat, N1 dan juga N2-nya sudah diketahui di dalam soal, maka kita masukkan semuanya, maka hasilnya itu adalah C2,83. Selanjutnya untuk yang ketiga, diketahui data sebagai berikut. Kita disuruh untuk mencari nilai uji square-nya. Maka jawabannya adalah C, yaitu 4,16. Karena kita ingat kembali, kita ambil kembali rumus C square adalah S kuadrat sama dengan sigma O kurang E per 2 ataupun sigma kolom kali sigma O kurang sigma E kuadrat per E. Benar diketahui dalam soal, sudah diketahui berapa O dalam E, maka kita langsung tulis semua dalam dalam rumus, kita dapat hasilnya yaitu C 4,16. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa statistik inferensial ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel terhadap populasi. Maka dengan memahami penggunaan dan langkah-langkah step uji itu, peneliti itu dapat memilih metode yang paling tepat sehingga hasilnya itu lebih akurat, ilmiah, dan cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.